Pemirsa, pemerintah menetapkan 14 proyek strategis nasional baru pada tahun 2024. Dari belasan PSN baru tersebut, 2 diantaranya yakni pengembangan Green Area dan Eco City di Pantai Indah Kapuk 2, serta pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai. Pemerintah menetapkan 14 proyek strategis nasional baru pada tahun 2024. Mengutip keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pengembangan 14 PSN baru dilakukan di sejumlah daerah, yaitu Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Adapun dari 14 proyek PSN baru yang ditetapkan tersebut, 2 diantaranya yakni pengembangan Green Area dan Eco City yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk 2, serta pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai. Dan juga ada dilaporkan kepada Bapak Presiden 14 PSN yang baru periodenya dilakukan oleh swasta atau pembiayaannya murni dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN. Dan ini disetujui oleh Pak Presiden. Yang 14, satu pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline. Yang kedua, kawasan industri Wiraraja di Pulau Galang. Yang ketiga, North Hub Development Project. Ini yang terkait dengan ESDM, ENI, Oil and Gas. Kemudian kawasan industri Neo Energy Parimo Industrial Estate di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kemudian kawasan industri Patimban Industrial Estate. Berdasarkan jenisnya, 14 proyek strategis nasional baru di tahun 2024 terdiri dari 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan, riset dan teknologi, kesehatan, serta 1 proyek migas lepas pantai. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, pembiayaan 14 proyek strategis nasional baru yang ditetapkan pemerintah diklaim tidak akan membebankan APBN alias murni berasal dari swasta. PSN baru tersebut dipastikan akan menciptakan lapangan kerja sehingga diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun sebagai informasi, 14 PSN baru yang dimaksud diantaranya pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline, pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai, proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur, pengembangan jalan tol di section Harbor Road 2 Jakarta Utara, dan pengembangan jalan tol dalam kota Bandung. Terkait 2 PSN pertama, yakni PIK dan BSD, muncul pro kontra di kalangan publik. Salah satunya seperti kritik yang dikemukakan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut penetapan PIK dan BSD sebagai PSN merupakan suatu keputusan yang kurang tepat. Ia menyebut hal itu tidak perlu karena seharusnya PSN untuk pemerataan perekonomian, bukan untuk wilayah seperti PIK dan BSD yang memang sudah sama-sama berkembang bahkan cenderung elit. Tidak hanya itu, ia juga menyebut penetapan kedua PSN tersebut syarat muatan politik alias balas budi karena PIK dan BSD diketahui merupakan wilayah yang dikembangkan oleh 2 investor kelas kakap yang membantu Presiden Jokowi dalam membangun IKN, yakni Agung Sedayu dan Sinarmas Group. Sementara itu pemirsa, di tengah penetapan PSN baru oleh pemerintah, sebenarnya sudah berapa banyak proyek strategis nasional yang telah diselesaikan pemerintah hingga awal tahun 2022? Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah menyatakan bahwa 195 proyek strategis nasional selesai dibangun sejak 2016 hingga Februari 2024 dengan nilai mencapai 1.519 triliun rupiah. Selain itu, 77 PSN dinyatakan dalam tahap konstruksi atau beroperasi sebagian dengan nilai 2.960,7 triliun rupiah. Secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2024, sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai sebesar 1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi ataupun produksi sebagian atau operasi sebagian, nilainya 2.960,7 triliun.
Sementara itu terkait pengembangan PSN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga menyebutkan terdapat beberapa isu, salah satunya terkait pengadaan tata ruang. Selain itu terdapat sejumlah PSN yang pembangunannya masih terkendala, antara lain Tol Gilimanuk-Mangwi yang statusnya diubah dari prakarsa badan usaha menjadi prakarsa pemerintah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, dari ratusan PSN yang disebut pemerintah telah diselesaikan. Beberapa dari PSN tersebut masuk dalam kategori PSN sektor transportasi yang mencakup 5 proyek perhubungan udara, 6 proyek perkeretaapian dan 10 proyek kelautan. Adapun sejumlah PSN sektor transportasi yang telah diselesaikan diantaranya KA Tebing Tinggi Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Pelabuhan Kuala Tanjung, LRT Metro Palembang Sumatera Selatan, Pelabuhan Terminal Kijing Kalimantan Barat, LRT Jabodebek, Pelabuhan Patimban, Kereta Cepat Jakarta Bandung, dan Bandara Baru Yogyakarta Kulon Progo. Tidak hanya menyelesaikan deretan proyek strategis nasional, pemerintah juga tercatat mencoret sejumlah proyek dari daftar proyek strategis nasional, seperti misalnya kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, penyediaan air baku Sidan Provinsi Bali, jalan tol Rantau Prapat Kisaran, jalan tol Langsa Lok Semawe, dan kawasan industri Tanggamus Lampung. Pemerintah menyatakan PSN yang dicoret tersebut mengacu pada hasil evaluasi Kemenko Perekonomian dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas serta Kementerian Teknisnya, di mana perkembangan dari pembangunan PSN itu belum ada kemajuan. Lebih lanjut pemirsa, untuk tahun 2024, pemerintah menargetkan ada sebanyak 41 PSN dapat diselesaikan hingga penghujung tahun ini. Seperti apa target penyelesaian PSN tersebut? Berikut kami rangkum informasinya. Pemerintah menargetkan penyelesaian sebanyak 41 proyek strategis nasional hingga akhir tahun 2024. Pemerintah merinci sebanyak 5 proyek ditargetkan selesai pada periode Januari hingga Maret, 24 proyek ditargetkan selesai pada periode April hingga September, dan 12 proyek ditargetkan selesai pada periode Oktober hingga Desember 2024. Kemudian terdapat 41 PSN yang akan selesai di tahun 2024. Untuk periode Januari sampai Maret 5 proyek selesai. April sampai dengan September 2024 ada 24 proyek ditargetkan selesai. Dan Oktober sampai Desember ada 12 proyek ditargetkan selesai. Kemudian dari 36 PSN yang selesai di April sampai Desember, terdapat berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait dengan pengadaan lahan dan tata ruang. Lebih lanjut, dari deretan PSN yang ditargetkan selesai hingga Desember 2024, terdapat sejumlah isu terutama terkait pengadaan lahan dan tata ruang. 2 dari PSN yang berkaitan dengan lahan dan tata ruang, yakni PSN Jalan Tol Gilimanuk-Mangwi yang membutuhkan dukungan pengadaan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN, dan PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak yang membutuhkan percepatan dan proses pelepasan kawasan hutan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa 32 PSN yang merupakan penugasan Kementerian PUPR ditargetkan selesai pada 2024 ini. Ia memaparkan pada semester 1 2024 ada 11 PSN yang ditargetkan rampung, antara lain 8 bendungan, 2 jalan tol, dan 1 aliran irigasi. Sedangkan pada semester 2 2024 terdapat 21 PSN yang ditargetkan selesai, yang terdiri dari 11 bendungan, 8 irigasi, 3 proyek sistem penyediaan air minum 2 proyek tol, dan 1 tanggul laut. Adapun 39 PSN lain akan diselesaikan setelah 2024 dan sisanya setelah 2024. Dan sementara itu pemirsa, terkait PSN, temuan mengejutkan disampaikan oleh PPATK pada Januari lalu, di mana PPATK menemukan adanya dugaan tindakan korupsi pada proyek strategis nasional, di mana tercatat 36,67% dana PSN diduga tidak digunakan untuk pembangunan, melainkan untuk kepentingan pribadi. PPATK pun kemudian melakukan analisis mendalam terhadap temuan tersebut dan ditemukan dana yang tidak digunakan untuk pembangunan mengalir ke sejumlah pihak. Di antaranya pihak dengan profil ASN, politikus,
serta dibelikan aset dan investasi oleh para pelaku. Meski demikian, pemirsa, PPATK tidak membeberkan lebih rinci soal dana dan proyek PSN yang dikorupsi. Melihat hal tersebut, sudah sepatutnya publik terus mengawasi dan juga tentunya mengawal pengerjaan berbagai proyek strategis nasional agar kemudian tetap sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan tidak memiliki dampak berganda bagi negara maupun masyarakat Indonesia.